Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita ada di segmen terbaru aku, BVL House. Jadi ini adalah segmen terbaru di YouTube channel aku yang akan membahas semua tentang proses pembangunan rumah pertama kami yang kami beri nama BVL House. BVL adalah singkatan dari namaku, suamiku, dan juga anakku. So, welcome to BVL House episode pertama. Di episode pertama ini, aku bakalan kasih tahu ke kalian untuk step-step dalam persiapan pembangunan rumah di BVL House. Jadi ini adalah gambar dari tanah yang akan kami bangun. Dan untuk luasan totalnya ada di angka 270 meter persegi. And first of all guys, I wanna tell you kalau bentuk tanah yang kami miliki ini bentuknya tuh asimetris. Jadi bentuknya kecil dan memanjang menghadap muka jalan. Ini pastinya akan menjadi tantangan tersendiri bagi kami dalam hal menentukan desain dan juga layout dari desain tersebut. Jadi step pertama dalam persiapan pembangunan rumah di BVL House ini adalah membuat desain rumah. Nah, desain rumah ini digambar oleh suamiku guys, tanpa arsitek. Jadi kami mencari-cari ide dari internet, terutama di Pinterest ya. Selanjutnya kami konsultasikan desain tersebut kepada drafter untuk mendapatkan gambar kerjanya. And FYI guys, kalau di atas tanah kami itu terdapat kabel listrik PLN dan juga kabel internet IndiHome yang menjulang di atas tanahnya persis. Jadi tentu saja itu akan menghambat proses pembangunan rumah. Oleh sebab itu, kami harus mengurusnya terlebih dahulu. Jadi kita tuh harus ngurus pemindahan tiangnya gitu loh guys. Untuk pengurusan tiang kabel-kabel PLN ini, kami harus membuat surat pengajuan pemindahan tiang ke kantor PLN dengan melampirkan identitas diri serta foto lokasi dan foto tiang PLN-nya. Nah, di sini kita dikenai biaya pemindahan tiang sebesar 3.900.000 sekian guys. Atau kalau dibulatin jadi di angka 4 juta. Tapi ini tergantung kasusnya ya. Kalau di sini kan kasusnya punyaku hanya memindahkan tiang. Kalau misalnya ada kasus penambahan tiang, biasanya itu kenanya di angka 5 jutaan guys, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk masalah PLN, untuk masalah tiang PLN ini udah beres ya. Selanjutnya kita masih harus mengurus pemindahan tiang internet IndiHome. Nah, untuk tiang internet IndiHome ini prosesnya lebih simple dibandingkan dengan tiang PLN karena cukup datang ke kantor IndiHome, kemudian kita membuat laporan ke helpdesk dan nanti akan ada bagian lapangan yang langsung menangani pemindahan tiangnya. Untuk pemindahan tiang IndiHome ini tidak dikenakan biaya sepeser pun alias gratis. Selesai pengurusan tiang kabel PLN dan IndiHome, selanjutnya kami harus melakukan pekerjaan pembuatan sumur nih guys. Nah, untuk pembuatan sumur bor kali ini kami menggunakan metode galian manual. Nah, kenapa sih kok nggak pakai mesin? Karena kata tukangnya untuk sumber air tanah di wilayah kami itu tidak terlalu dalam sehingga mereka memutuskan untuk menggali dengan metode manual. Untuk pompa yang kami gunakan itu pompa sumur submersible. Oh ya guys, FYI untuk kedalaman sumur di tanah aku ini sedalam 15 meter. Terus pertanyaannya kok pakainya pompa submersible sih? Nah, jawabannya karena nantinya kita akan menggunakan toren yang akan kita tempatkan di atas bangunan dengan ketinggian lebih dari 10 meter. Jadi lebih efektif dan efisien menggunakan pompa sumur submersible, begitu. Oke, selanjutnya selesai pembuatan sumur, kita masuk ke pembangunan rumah nih guys. Sebelumnya kita sudah menemukan tukang untuk pembangunan rumah ini. Nah, untuk pencarian tukang ini sebenarnya susah-susah gampang ya. Karena yang pertama, kita harus tahu portofolio dari tukang tersebut. Kita harus tahu secara detail bagaimana hasil dari bangunan yang telah dibuat oleh tukang-tukang tersebut. Nah, di sini kita mendapatkan portofolio dari, kebetulan sebelumnya itu keluargaku ada yang bangun rumah menggunakan tukang ini. Dan aku tahu betul secara detail untuk hasil bangunannya itu sangat memuaskan. Nah, untuk tukangnya ini kami menggunakan sistem borongan guys. Jadi untuk sistem borongan ini selain
kita harus tahu portofolio dari tukangnya. Selanjutnya kita juga harus menentukan mandor. Nah, untuk mandornya ini kami sudah mempercayakan kepada seseorang yang berpengalaman. Tentunya udah expert ya, harus sudah expert seperti itu. Setelah tahapan mendapatkan tukang, kami meminta list daftar belanja bahan bangunan untuk tahapan awal pembangunan nih guys. Nah, di sini pengadaan belanja material, contohnya itu seperti batu kali untuk pondasi, pasir, kayu, papan, triplek, semen, dan lain-lain. Yaps, kita masuk ke hari pertama kerja. Nah, di hari pertama ini tukang membuat gudang tukang alias rumah bedeng. Nah, rumah bedeng ini fungsinya untuk menyimpan bahan material nih guys. Contohnya seperti semen, besi, dan juga beberapa peralatan tukang yang harus disimpan di sini nih kalau pas malam hari gitu. Selesai pembangunan rumah tukang alias rumah bedeng, selanjutnya mereka membangun selokan nih guys. Ini pembangunan selokan dan jembatan kecil di atasnya. Nah, fungsinya ini untuk mobilitas dalam menurunkan bahan-bahan material gitu loh guys. Jadi kan ini kalau kita lihat tanahku itu pinggirnya ada selokan besar dan belum ada jembatan untuk mobilitas di atasnya. Nah, di sini krusial banget sehingga tukangnya langsung membuat selokan dan jembatan di atasnya seperti itu. Oke, sekian dulu video BVL House di episode pertama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami bakalan update terus perkembangan pembangunan BVL House ini setiap minggunya. Jadi stay tune, bye!